Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku, walau ku berjalan
Teens, wah sungguh bersukacita sekali bisa berjumpa dengan kalian, the next generation, generasi mudanya Yesus yang sungguh luar biasa keren. Sebelum memulai sharing hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat hari yang berbahagia ini. Persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menuai firman-Mu ya Tuhan. Kita percaya bahwa ini semua hanya tentang Engkau saja Tuhan Yesus. Kita siap diberkati dan kita siap untuk menjadi berkat. Sama-sama katakan, amin. Tema sharing hari ini adalah The Secret of A+. Rahasia dari A+. Mungkin nggak semua teman-teman teens tahu kalau profesi saya adalah seorang guru. Nah, jadi selama 5 tahun ini, saya banyak mengisi hari-hari saya bersama murid-murid saya. Ya, kira-kira umur kalian seperti ini. Jadi hari ini saya ingin membagikan hal-hal yang sudah saya pelajari dari murid-murid saya kepada kita semua. Jadi kita belajar bersama ya hari ini. Nah, sebagai seorang guru, saya diwajibkan memberikan penilaian kepada setiap murid-murid saya. Penilaiannya itu bisa beragam ya, tapi untuk mempermudah, hari ini kita akan pakai ilustrasi saja. Oke, setiap kali kalau misalnya ada kuis atau tes, biasanya itu ada 5 tipe murid. Murid yang mendapatkan nilai A, murid yang mendapatkan nilai B, murid yang mendapatkan nilai C, murid yang mendapatkan nilai D, dan nilai E. Kira-kira kalau teens di sini tergolong murid dengan tipe nilai apa ya? Kayaknya sudah terlalu lama ya nggak ada kuis atau tes karena di rumah saja. Oke, tenang saja. Berikut ini kita ada kuis yang pastinya seru. Jadi semuanya ikut bareng ya, biar saya bisa tahu nilai kalian yang biasanya. Oke, kita langsung mulai saja kuis berikut ini. Halo, bagaimana? Kuisnya susah atau gampang? Kira-kira di sini ada yang benar semua nggak ya? Oke, yang benar semua berarti yang dapat nilai A ya. Oke, yang benar semua coba angkat tangan, saya hitung ya. 1, 2, 3, 5.000 orang. Wow, banyak banget. Oke, kalau misalnya yang salah satu coba angkat tangan, saya hitung ya. 1, 2, 3.000. Wow, luar biasa. Oke, salah 2 ada nggak?
Salah 2 coba angkat tangan ya. Salah 2 berarti nilainya B nih. Salah 2 coba angkat tangan, saya hitung. 1, 2, 2.000 orang. Wow, banyak banget. Puji Tuhan. Nah, tapi di sini nggak ada kan yang salah semua. Jadi nggak ada ya yang remedi ya. Di sini nggak ada yang nilainya D sama E ya, Teens ya berarti ya. Puji Tuhan semuanya pinter. Nah, saya doakan setelah selesai mendengarkan sharing hari ini, kita yang sudah pinter akan dibuat semakin pinter lagi bersama dengan Yesus yang mau dan siap sama-sama katakan amin. Oke, kita mulai saja membahas murid dengan 3 tipe nilai, karena tadi kan nggak ada yang dapat nilai D sama E ya. Jadi kita cuma akan melihat murid dengan 3 tipe nilai, yaitu murid dengan nilai A, murid dengan nilai B, dan murid dengan nilai C. Nah, kita mulai dulu dengan melihat murid dengan nilai C. Murid dengan nilai C adalah biasanya yang murid dengan ekspektasi yang pas-pasan. Jadi, nilainya ya memang pas-pasan. Mungkin bagi dia, ya gak apa-apa lah, yang penting remedinya gak banyak-banyak. Ya gak apa-apa lah, yang penting bisa naik kelas. Nah, murid dengan nilai C adalah murid dengan mentalitas yang penting bisa survive. Yang penting bisa hidup, walaupun dengan nilai pas-pasan. Bagaimana dengan murid dengan nilai B? Nah, murid dengan nilai B biasanya murid yang gak cuma sekedar fokus kepada bisa live, hidup dengan nilai pas-pasan, tapi mereka juga fokus ke namanya grow, yaitu bertumbuh. Bertumbuh dengan nilai yang lebih baik atau yang kita bilang di atas rata-rata. Benar ya, Teens? Nah, bagaimana dengan murid dengan nilai A? Murid dengan nilai A biasanya itu gak cuman hanya sekedar fokus kepada yang namanya live, hidup dengan nilai pas-pasan, mereka juga gak sekedar hanya puas kalau bisa grow, tumbuh dengan nilai yang lebih baik, tapi mereka juga berorientasi ke yang namanya harvest, yaitu menuai. Murid dengan nilai A sangat berorientasi, sangat concern terhadap nilai-nilai yang mereka bisa tuai. Jadi di sini kita belajar, murid dengan nilai A berorientasi kepada 3 hal, yaitu live, hidup, grow, tumbuh, dan harvest, yaitu menuai. Bagaimana kita sebagai anak-anak Elohim seharusnya hidup? Yuk, hari ini kita mau belajar bersama untuk meningkatkan nilai dalam kehidupan kita. Semuanya siap ya? Tetap semangat! Nah, kita akan mempelajari rahasia A yang pertama. The first secret of A is live, yaitu hidup. Tertulis di Matius 4 ayatnya yang keempat. Tetapi dia menjawab dan berkata, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah siapakah yang siapa yang menjawab dan siapa yang berkata-kata di ayat ini? Yesus. Yes, benar. Dan Yesus menjawab pertanyaan dari iblis. Jadi semuanya tahu ya, ini konteksnya ketika Yesus dipimpin oleh Roh dibawa ke padang gurun untuk dicobain iblis. Nah, di sini yang bisa kita pelajarin adalah Yesus sebagai putra Elohim berkata bahwa dia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Maka dari itu yang bisa kita pelajarin di sini adalah sesungguhnya firman itu benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Maka dari itu, hari ini saya ingin mengajak teens semua yang mendengarkan di sini untuk rajin dan disiplin membaca firman Tuhan. Ya, mungkin terkadang ketika kita mau baca firman, mungkin terkadang banyak godaannya dari iblis yang berkata, hari kan masih panjang, ayo sekarang kita TikTokan aja, ayo sekarang kita Instagram saja. Ya, mungkin kadang-kadang godaan seperti itu terdengar menggiurkan ya, teens ya. Nah, tapi jangan khawatir, kita hanya perlu menjawab seperti Yesus menjawab. Tadi Yesus berkata apa? Manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Nah, kita tinggal menjawab seperti Yesus menjawab saja. Tadi kan Yesus jawabnya ketika Yesus diiming-imingi roti, benar ya? Nah, kita tinggal jawab sama iblis, "Hei iblis, aku hidup bukan oleh TikTok saja, aku hidup oleh firman Tuhan. Jadi sekarang aku mau baca firman dulu ya." Nah, tapi setelah ngomong gitu ya dibaca ya, jangan malah TikTokan bareng pula. Oke, teens, mari kita sama-sama katakan, aku mau live, hidup
penuh dengan firman Tuhan. 1, 2, 3. Ayo kita sama-sama katakan, aku mau live hidup penuh dengan firman Tuhan. Amin. Oke, the secret of A number 2. Rahasia A yang nomor 2 adalah, ingat tadi apa? Grow, tumbuh. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-7 berkata, karena itu yang penting bukanlah yang menanam, bukan pula yang menyiram, tetapi Elohimlah yang menumbuhkan. Nah, dari ayat ini kita bisa pelajari bahwa kunci dari setiap pertumbuhan adalah Elohim. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari, mungkin sering ya kita cenderung selalu memulai segala sesuatu terlebih dahulu. Kemudian kita datang kepada Tuhan untuk memintanya memberkati pekerjaannya kita, membuatnya berhasil. Mungkin seperti itu ya, teens. Nah, tapi sepertinya itu terbalik, bukan? Seharusnya kita meet God first before we meet people. We meet God first before we meet our studies, before we meet our job, before we meet our daily life. Why? Kenapa? Karena kita butuh yang namanya daily bread. We need our daily wisdom. We need our daily instruction. Seperti bangsa Israel ketika dibawa ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, Tuhan hanya kasih daily bread, hanya kasih mereka mana, yaitu roti yang hanya bisa bertahan 1 hari saja. Lebih dari 1 hari, roti tersebut akan rusak, benar? Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa hatinya Tuhan adalah selalu kasih kita mana, roti yang selalu fresh setiap hari, fresh from the heaven. Amin? Nah, teens tahu gak arti dari kata mana dalam bahasa Ibrani itu apa? Arti dari kata mana dalam bahasa Ibrani adalah what is it? Apa itu? Ya, Tuhan ingin kita setiap pagi datang kepadanya dan berkata, Tuhan, what is it? Jesus, what is it for today? Jesus, what is it that you want me to do today so that I can be blessings for others? Di sini saya ingin mengajak kita semua untuk selalu memulai hari-hari kita bersama dengan Yesus. Ayo, mulai pagi ini kita selalu datang kepada Tuhan Yesus dan kita berkata, Tuhan, apa yang Engkau punya buat aku hari ini? Amin, teens? Oke, sekarang kita membahas rahasia A yang ketiga. Masih ingat? The third secret of A is harvest, yaitu menuai. Ulangan 11 ayatnya yang ke-18 berkata, namun kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menaruh firman Tuhan sampai ke jiwa kita? Yes, dengan meditate, yaitu dengan bermeditasi. Tapi meditasi yang saya masukkan di sini bukan meditasi yang dilakukan orang dunia, bukan yang harus mengosongkan pikiran atau pergi ke goa. Nanti ketemu harimau malah Tuhan yang disalahkan. No, we need to meditate on God's truth. Kita perlu merenungkan dan memperkatakan kebenaran akan firman Tuhan. To meditate is to think out loud. To think out loud. Merenungkan dan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Amin, teens? Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar dari satu ciptaan Tuhan yang sering kita temuin di meja makan kita, yaitu sapi. Teens tahu gak sih kalau sapi dikatakan mempunyai 4 perut atau 4 lambung? Nah, ini semuanya buat apa ya? Kenapa Tuhan sampai kasih sapi 4 perut atau 4 lambung? Ini semua adalah untuk mencerna setiap makanan yang masuk ke mulutnya sapi agar setiap nutrisi bisa diserap secara optimal. Ya, jadi sapi itu kalau ketika makan dia masukin ke mulut makanannya, terus dia kunyah-kunyah, terus masukin ke lambung yang pertama, terus diproses, terus dikeluarin lagi, terus masukin lagi ke lambung yang kedua, terus diproses, dikeluarin lagi, masukin ke lambung yang berikutnya, seterusnya seperti itu sampai pada akhirnya kita tahu bahwa sapi menghasilkan susu yang penuh nutrisi buat kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mencerna firman Tuhan seperti sapi mencerna makanannya.
Mungkin banyak dari kita yang ketika mendengarkan firman Tuhan, kita itu suka mencatatnya di HP atau di buku gitu ya, teens. Wah, itu sungguh luar biasa dahsyat, karena dengan seperti itu, kita sedang mempraktekkan grace outside in. Kasih karunia yang kita dengar dari luar, kita masukin ke dalam hatinya kita. Itu sungguh luar biasa. Tapi hari ini kita mau belajar lebih lagi, yaitu dengan mempraktekkan grace inside out. Dengan merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, kita sedang mempraktekkan kasih karunia dari dalam keluar, which is grace upon grace, yang dinamakan kasih karunia demi kasih karunia yang lipat gandakan, yang kita percaya pasti kita harvest atau pasti kita tuai. Amin. Nah, mungkin banyak dari kita yang berkata, aduh aku mah gak punya waktu, aku mah orangnya gak bisa fokus kalau harus meluangkan waktu khusus, duduk, berdiam, merenungkan firman Tuhan, terus memperkatakan firman Tuhan, aku mah orangnya gak bisa. Mungkin seperti itu ya, teens. Tapi tenang saja, di ayat yang berikutnya, yaitu Ulangan 11 ayatnya ke-19 berkata bahwa meditasi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tertulis di sana berkata bahwa meditasi bisa dilakukan ketika kita seperti ini, duduk di dalam rumah, mungkin ketika kita sedang dalam perjalanan, ketika kita sedang berbaring, dan ketika kita sedang bangun. Mungkin ketika kita duduk seperti ini, kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Ketika kita berbaring, kita berkata, Dia membaringkanku di atas padang rumput yang hijau, Dia membimbingku ke aliran sungai yang jernih, yang tenang. Nah, ketika kita bangun, kita berkata, inilah hari yang telah Yahweh jadikan. Aku mau bersukacita dan bergembira di dalamnya. Ya, segampang itu. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tapi memang untuk bisa harvest dan menjadi murid dengan nilai A, butuh yang namanya kedisiplinan dan ketekunan. Tapi tenang saja, teens, Filipi 4 ayatnya yang ke-13 berkata, aku bisa melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kita sudah dimampukan untuk melakukan segala perkara, teens, termasuk melatih kedisiplinan dan ketekunan kita. Tapi saya sangat percaya teens yang sedang mendengarkan di sini semuanya pasti bisa dan semuanya pasti mau. Katakan amin. Oke, nah berikutnya kalau kita sudah menjadi murid dengan nilai A yang mempunyai 3 nilai tersebut, yaitu live, hidup penuh dengan firman Tuhan, grow, tumbuh karena intim bersama Tuhan, terus harvest, menuai setiap kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dan perkatakan. Pertanyaannya adalah bagaimana ya kita baru bisa menjadi murid dengan nilai A+. Karena tadi judulnya kan The Secret of A+, benar ya? Bukan The Secret of A. Nah, saya sebagai guru selalu memberikan nilai A+ kepada murid-murid nilai A saya yang selalu membantu teman-temannya yang lain untuk bisa ikut harvest bersama dia. Rasanya itu benar-benar tersentuh saja kalau melihat sesama murid saling membantu, saling menolong untuk bisa naik level bersama. Dan saya sangat percaya teens di sini yang sudah melakukan 3 nilai yang tadi saya sharingkan hari ini, percayalah bahwa kita pasti sudah jadi berkat banyak orang. Di sanalah kita sudah mendapatkan nilai A+. Plusnya itu dari Tuhan, karena plusnya itu melambangkan salibnya Yesus. Karena dari salibnya Yesus kita selalu di-plus-pluskan semua yang baik. Kepintaran kita ditambahkan, hikmat kita ditambahkan, terus kekreativisan kita ditambahkan. Pokoknya segala sesuatu yang baik semuanya di-plus-plus-pluskan dalam kehidupan kita sampai kita itu berkelimpahan, dan dalam kelimpahan itu kita pasti sudah jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oke, terakhir mari kita sama-sama katakan, aku pasti harvest, aku pasti A+. 1, 2, 3. Aku pasti harvest, aku pasti A+. Amin, terjadi sesuai dengan yang kamu imanin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang telah di-sharingkan ini. Kita percaya Tuhan, kita pasti jadi anak-anak Elohim yang bisa live, hidup penuh dengan firman Tuhan, bisa grow,
tumbuh karena intim bersamamu Tuhan, dan kita pasti bisa harvest setiap kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dan perkatakan. Tuhan Yesus tetap beri kita hikmat ya, agar kita bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang sekitar kita, dan pada akhirnya kita percaya kita pasti menjadi anak-anak Elohim yang bernilai A+. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi namamu saja, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Terberkati dengan sharing hari ini, jangan lupa dipraktekkan ya. Setelah pandemi ini selesai, I will see you, A+. Yeshua HaMashiach, bless you.